Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Ayo kita sholat bagian kedua. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini diharapkan nanti anak-anak yang pertama dapat mengetahui nama gerakan dalam sholat. Yang kedua, mengetahui bacaan tiap gerakan sholat. Yang pertama, sholat ini ada ketentuannya ya, harus berdiri, tapi bagi yang mampu. Jadi misalnya ada orang yang nggak kuat berdiri, boleh dengan duduk. Kalau duduk nggak kuat, boleh dengan berbaring. Nah, seperti itu. Jadi kalau mampu harus berdiri. Terutama itu menghadap kiblat. Jadi ketika kita sholat itu menghadapnya kiblat, bukan menghadap barat, bukan menghadap depan, ya. Tapi menghadap kiblat. Kiblatnya orang Islam itu mana? Ka'bah. Selanjutnya yaitu takbiratul ihram. Kita mengangkat kedua tangan sampai telinga. Kemudian kita membaca takbir Allahu Akbar. Dan ketika kita membaca takbir, kita membaca niat dalam hati. Sholat subuh misalnya, usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati ata'an lillahi ta'ala. Di Allahu Akbar itu sambil di dalam hati kita mengucapkan niat. Bersedekap. Bersedekap di sini kita membaca doa iftitah. Ya. Doa iftitah itu juga ada dua macam. Ada yang membaca menggunakan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan sampai selesai. Ada juga yang menggunakan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya dan sampai selesai. Jadi doa iftitah ini ada dua perbedaan, tetapi boleh terserah pilih masing-masing. Selanjutnya baca Al-Fatihah. Ya. Pasti sudah hafal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai qul waladdallin. Terus kemudian surat pendek. Surat pendek kita bisa memilih sendiri. Ya. Ada surah An-Nas, ada surah Al-Falaq, bebas. Sesuai dengan yang kita miliki, yang kita mampu, kita hafal. Ya. Tidak perlu kita paksa membaca surat yang panjang, tapi nggak hafal, atau misalnya masih banyak yang salah, atau misalnya dengan malah sambil membuka Al-Quran. Ya, tidak perlu ya. Tapi kita harus tetap berusaha untuk menghafalkan surah-surah pendek yang lain. Selanjutnya itu rukuk. Ya. Dengan rukuk, posisi kita itu menghadap ke tempat sujud tetap bawah ya. Dengan badan dibungkukkan dan tangan memegang lutut. Dengan membaca doa rukuk. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ada juga yang baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Jadi berbeda. Tidak masalah. Selanjutnya, i'tidal. I'tidal ini dapat disebut sebagai bangun dari rukuk. Kalau yang lain membacanya pergantinya takbir intikal tadi namanya, itu membaca takbir Allahu Akbar. Tapi ketika mau i'tidal membacanya Sami Allahu liman hamidah. Ini paling berbeda sendiri. Bacanya juga ada berbeda. Ada yang membaca Rabbana walakal hamdu.
berhenti sudah ada yang teruskan. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'd. Jadi berbeda, tidak masalah, terserah kita mau menggunakan yang mana sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Selanjutnya soal yang pertama, ketika sholat harus menghadap. Soal kedua, setelah membaca Al-Fatihah, kita membaca. Gerakan selanjutnya sujud. Ketika sujud, ini ada 7 anggota badan yang harus menempel. Itu kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua ujung jari kaki, dan yang satu lagi itu kening, dahi. Dan dengan membaca, bacaannya apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 3 kali boleh atau dengan yang lain. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Tuh sama aja. Setelah kita duduk iftirash, ya duduk di antara dua sujud. Duduk iftirash di sini posisi kakinya ya, yang sebelah kanan itu tegak berdiri dan sebelah kiri kakinya kita duduki penuh. Tegak duduknya. Membacanya gimana? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada juga yang baca Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Selanjutnya tasyahud awal. Tasyahud awal ini dilakukan apabila sholat yang kita kerjakan lebih dari 2 rakaat. Tetapi ketika sholat kita 2 rakaat, maka tidak menggunakan tasyahud awal. Contohnya, sholat subuh 2 rakaat berarti tidak ada tasyahud awal. Atau sholat sunnah yang sholat sunnah. Contohnya sholat qobliyah, ba'diyah itu hanya 2 rakaat, ya tidak menggunakan tasyahud awal. Atau ada sholat wajib selain subuh yang tidak menggunakan tasyahud awal, yaitu sholat Jumat, karena hanya 2 rakaat. Posisinya sama dengan duduk di antara 2 sujud, tetapi untuk posisi jari tangan ya nanti ketika asyhadu alla ilaha illallah, jari ya itu menunjuk, jari telunjuk kita menunjuk ke depan. Bacaannya yang at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah dan selanjutnya. Tapi nanti bedanya dengan tasyahud akhir, kalau tasyahud awal hanya sampai pada Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sampai situ selesai, tidak usah sampai Qul fil alamina innaka hamidum majid. Tidak sampai itu. Itu namanya tasyahud awal. Soal gerakan setelah sujud pertama adalah soal keempat. Ketika rukuk, kedua tangan memegang tasyahud akhir. Yang membedakan dengan tasyahud awal hanya posisi kaki. Kalau tadi tasyahud awal atau duduk iftirash atau duduk di antara 2 sujud tadi kakinya penuh ya, kaki sebelah kiri diduduki penuh, tapi kalau tasyahud akhir diduduki separuh, jadi posisi badan miring ya, miring ke sebelah kiri. Dan membacanya kalau tadi tasyahud awal hanya sampai Allahumma sholli ala
Muhammad wa ala ali sayyidina wa ala ali Muhammad. Kalau atau yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau tasyahud akhir sampai terakhir fil alamina innaka hamidum majid. Dibacanya sampai terakhir. Duduk tasyahud akhir disebut juga dengan duduk tawaruk. Salam. Salam dalam sholat kita lakukan 2 kali ya. Yang ke kanan itu hukumnya wajib, tetapi yang ke kiri itu hukumnya sunnah. Jadi misalnya salam ke kanan saja boleh? Boleh. Karena yang ke kiri sunnah. Tapi kalau salam ke kiri saja tidak boleh. Dengan membaca apa? Assalamualaikum warahmatullahi kanan. Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Berarti sudah selesai sholat kita. Soal yang kelima, membaca salam yang kedua, hukumnya. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.